Halo teman-teman AWS Media. Kali ini Mimin di sini bakalan bawain komik manhwa yang berjudul The Strong Useless Princess Battle for the Throne part 3-nya. Manhwa ini pernah Mimin upload ya untuk part 1-nya dan part 2-nya. Teman-teman semua bisa cek di link deskripsi video ini. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Setelah berdiskusi dengan Duke Cleanout tentang perwakilan untuk bertemu dengan Silver, akhirnya Vayne yang ditunjuk. Terlihat Vayne yang berjalan dengan Pangeran Arnold menemui petualang berlabel SS. Ia adalah Silver. Silver pun langsung berkata sambil merendahkan Pangeran Arnold. Sungguh tidak terduga, ternyata yang datang adalah si Pangeran Sampah. Ucap Silver menanyakan tentang wanita yang berada di samping Pangeran Arnold. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Silver. Nama saya Finn von Cleanout. Ucapnya memperkenalkan diri. Sebelumnya kami sudah memperlakukan Tuan Silver dengan sangat buruk. Kami sungguh ingin meminta maaf, ucap Vayne sambil mengungkapkan permintaan maaf yang tulus kepada Silver. Melihat reaksi Vayne, Arnold pun langsung berpikir. Vayne bersikeras ingin didampingi sebagai perwakilan dari keluarga Duke. Hasilnya, mau tidak mau aku harus menggunakan sihir untuk memerankan Silver di depan Vayne. Dia malah seperti orang skizofrenia. Kalau Sebas melihat akhir dari drama konyol ini, entah apa yang akan dia katakan. Melihat respon dan perilaku dari Vayne, Silver pun langsung menjawab. Tidak perlu meminta maaf, aku sudah tidak peduli lagi dengan kalian. Katanya, Duke sangat mencintai rakyatnya, layaknya anaknya sendiri. Ternyata, itu cuma desas-desusnya saja. Kalaupun benar seperti itu, harusnya dia bisa siap menerima petualang kapanpun. Itu alasan aku diusir. Justru, karena Duke bahkan tidak mempertimbangkan hal itu sama sekali. Mendengar jawaban Silver, yang sudah seperti ini, Vayne pun langsung berkata, apa yang Anda katakan memang benar. Itu karena kesalahan kami, keluarga Cleanout, yang kurang memberikan perhatian. Melihat Vayne yang sudah pasrah akan tanggapan Silver, Arnold pun akhirnya memulai memainkan dramanya kembali. Silver, apa kau masih bersedia untuk kembali melanjutkan misi ini? Tanya Arnold. Alasanku bersedia pergi dari ibu kota dan jauh-jauh datang ke sini adalah untuk meminta Duke sebagai salah satu pendukung Pangeran Leonardo. Akan tetapi, pandangan orang luar terhadap Duke justru tidak bisa diharapkan. Aku butuh komitmen dan dukungan penuh dari Duke untuk Pangeran Leonardo. Dengan begitu, aku baru bisa melanjutkan misi, ucap Silver. Mendengar ucapan Silver yang masih mau melanjutkan misi, tetapi dengan bayaran untuk dukungan kepada Pangeran Leonardo, akhirnya Arnold pun mulai memainkan dramanya. Saya harap Anda bisa berubah pikiran dan bersedia untuk melawan monsternya terlebih dahulu. Aku pasti akan membujuk Duke untuk melakukannya, ucap Arnold. Hah? Kau memintaku untuk percaya kepada seseorang pangeran pecundang? Apa kau sedang mengigau? Ucap Silver, merendahkannya. Aku tahu, aku tidak dapat diandalkan. Tapi, meski begitu, aku tetap harus meminta ini kepadamu. Kumohon, ucap Arnold yang memohon kepada Silver sambil membungkukkan kepalanya. Melihat Arnold yang sampai rela membungkukkan badannya kepada seorang petualang, hanya untuk wilayah keluarganya, Vayne sangat terkejut. Arnold yang membungkuk, dia hanya berpikir, sudah diremehkan oleh sihir buatan sendiri, harus membungkuk di depannya, untung suasana hatiku sedang bagus, ucap Arnold di dalam hatinya. Secara spontan membungkuk ke hadapan seseorang. Kau benar-benar tidak punya harga diri sebagai seorang pangeran, ucap Silver yang melihat reaksi Arnold. Bahkan, Leo pun pasti akan melakukan hal yang sama. Aku tahu, kau tidak percaya kepadaku. Tapi, biar bagaimanapun,
Aku adalah kakaknya Leo. Hal-hal seperti ini masih sering kami lakukan. Jadi, kuharap kau mau melawan monsternya terlebih dahulu. Masalah ini tidak bisa ditunda-tunda lagi, ucap Arnold dengan badan yang masih membungkuk di hadapan Silver. Mendengar ucapan dan reaksi dari Pangeran Arnold, Silver pun merespon. Benar juga, sebagai seorang petualang, aku tetap tidak boleh membiarkan monster bertindak sesuka hati. Aku ambil misinya, ucap Silver. Melihat Silver yang mau kembali mengambil misi itu, Vayne terlihat sangat senang. Tapi, Nona Vayne, aku harap kepada keluarga Dunk, jangan melupakan alasan kenapa aku mau membantu kali ini, ucapnya lagi mengingatkan. Terima kasih banyak, keluarga kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Setelah berdiskusi panjang dengan Silver, akhirnya itu pun berakhir dengan Silver yang mau menerima kembali misi tersebut. Dan mereka pun mulai meninggalkan ruangan pertemuan itu. Terlihat mereka mulai memasuki kereta untuk kembali ke kediaman Duke Gleenout. Dan di dalam kereta, akhirnya Vayne memberanikan diri untuk membuka percakapan. Terima kasih yang mulia, ucap Vayne. Mendengar Vayne yang mengucapkan terima kasih, Arnold pun kaget dan berkata, "Kenapa harus berterima kasih kepadaku? Jelas-jelas ini kesalahan kami, tapi demi rakyat, Anda tidak segan untuk membungkuk di hadapan Tuan Silver." Tentu saya harus berterima kasih banyak kepada Anda, ucap Vayne dengan alasannya. Sebelum menjawab pertanyaan Vayne, Arnold pun berpikir, gadis ini sama seperti Leo. Apa dia selalu berprasangka baik ke segala hal, pikirnya. Aku membungkuk di hadapan seseorang untuk diriku sendiri. Aku tidak seperti apa yang sudah kau pikirkan. Kau sudah salah paham, ucap Arnold datar. Benarkah? Tidak apa-apa, juga meskipun aku salah paham. Sebelumnya aku sudah salah paham ke Yang Mulia. Aku mengira Anda adalah orang yang menakutkan. Tapi, nyatanya tidak demikian, ucap Vayne. Tidak, aku cuma mau bilang, sebelum Pangeran Arnold selesai berbicara, perkataannya langsung dipotong oleh Vayne. Tak apa, ini hanya yang aku pikirkan. Yang Mulia bertindak hanya untuk Yang Mulia sendiri, bukan untuk rakyat. Terlebih lagi, bukan untuk kami. Tapi, bisakah Anda memaklumi kalau saya akan terus salah paham terhadap Yang Mulia? Ucap Vayne. Mendengar ucapan Vayne yang barusan, Arnold pun semakin terkejut dan langsung tersipu dengan pipi yang memerah. Dia pun berkata dengan malu-malu, "Terserah kau saja. Terkadang, disalahpahami seperti ini rasanya tidak buruk juga," ucap Arnold di dalam hatinya. Setelah kembali ke kediaman Duke, Arnold dan Sebas langsung menuju ke lokasi misi tersebut. Terlihat di bukit, ia dan Sebas mulai memantau pergerakan induk monster yang menjadi masalah dalam misi tersebut. Arnold pun berkata, "Kondisinya sangat mengerikan. Sebelumnya, Duke sudah menugaskan Adventure Guild. Mereka mengirim 6 orang rank A. Nyatanya, itu masih belum cukup," ucap Sebas. "Itu karena yang mereka lawan adalah induk slime. Jelas, mereka tidak akan mampu," ucapnya. "Ini adalah indukan slime, monster level AA. Mampu menyerap apapun, menyatukan, dan mengubahnya menjadi nutrisi. Menghasilkan bayi slime dengan produksi yang sangat cepat. Biar bagaimanapun, kalau tidak cepat-cepat bereskan, ini tidak akan berakhir," ucap Arnold. "Seperti yang Anda katakan, tapi bukankah para petualang yang sudah menerima quest itu pasti tidak akan mudah membiarkan Anda untuk ikut campur," ucap Sebas, menjelaskan situasi apa yang akan dihadapi oleh Pangeran Arnold. "Tidak ada waktu untuk bersantai. Kuharap mereka bisa memahami situasi mereka kali ini," ucap Arnold sambil memakai kembali topeng Silver. "Sebas, kau pulanglah dulu.
Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, perintah Arnold. Semoga Anda berhasil, ucap Sebas meninggalkan hutan tersebut. Terlihat, Arnold yang mulai datang menghampiri kamp petualang yang menerima misi ini langsung disambut oleh pemimpin kelompok tersebut dengan sangat tidak bersahabat. Pria tersebut pun langsung berkata, "Hebat, hebat. Kami tersanjung dengan kehadiran petualang rank SS di sini. Semuanya cepat kemari." "Aku, Kapten Abel, petualang rank A. Seharusnya aku tidak layak berdiri di depanmu," ucapnya memberikan salam perkenalan. "Aku, Silver, petualang rank SS," ucap Silver. "Kau datang untuk membantu. Aku mendengarnya dari Duke," ucap Abel sambil menyalami tangan Silver. "Tapi, ya, ikut campur dalam menyelesaikan quest orang lain, itu sangatlah tidak sopan. Kau juga mengerti itu kan?" ucap Abel sambil memperlihatkan gestur seperti tidak terima dengan bantuan dan kedatangan Silver. Walau sudah tahu dari Duke. "Ya, tentu," jawab Silver simpel. Mendengar jawaban Silver, Abel semakin tidak terima dan berkata, "Kau masih berani bicara seperti itu? Kalau kau tahu aturannya, kenapa kau masih datang untuk ikut campur? Sampai harus menggunakan koneksi bangsawan segala. Di rank petualanganmu, seharusnya kau tidak perlu khawatir tentang tidak dapat quest," keluh Abel kepada Silver. "Abel, aku mengerti kalau kau tidak setuju. Kalian bebas memaki atau bahkan memukul sesuka kalian. Aku tidak akan melawan," ucap Silver. "Hanya saja, sebagai seorang petualang, aku ingin bertanya ke kalian. Apa kalian punya cara untuk mengatasi situasi sekarang?" tanya Silver, tentang situasi apa yang dialami oleh kelompok Abel. Mendengar ucapan Silver, Abel hanya bisa terdiam, dan akhirnya hanya bisa dijawab oleh wanita di sampingnya, yang sepertinya wakil kelompok tersebut. "Indukan slime sudah tumbuh jauh lebih besar dari yang kami dengar. Kami sudah maju beberapa kali, tapi semuanya gagal karena kami tidak mampu membuat cedera yang cukup fatal. Dan apinya tidak cukup kuat," ucapnya, menjelaskan apa yang terjadi dan yang dialami oleh kelompoknya. Setelah mendengar penjelasannya, Silver pun menjawab, "Kalau kalian tidak ingin aku mengganggu quest kalian, maka aku tidak akan ikut campur. Tapi untuk jaga-jaga, aku akan meminta markas besar untuk membuat quest darurat, dan aku akan datang lagi setelahnya. Kalau kalian bisa menyelesaikannya dalam jangka waktu tersebut, tentu aku tidak akan berbuat apa-apa. Tapi wilayah ini akan jadi sangat berbahaya di saat yang sama," ucap Silver, memberikan solusi. Mendengar solusi dari Silver, akhirnya Kapten Abel tersebut dengan berat hati menyerahkannya kepada Silver. "Baiklah, aku akui kemampuan kami masih belum cukup kuat. Lakukan sesukamu," ucapnya. Mendengar jawaban dari kapten tersebut, Silver pun langsung menyiapkan sihir kunonya dan berkata, "Karena ada kalian, dampak serangannya tidak meluas. Apa yang kalian lakukan sudah sangat baik. Guild pasti juga akan berterima kasih kepada kalian," ucap Silver memuji kelompok tersebut. "Hah, kami tiba-tiba dipuji oleh petualang rank SS dalam satu hari. Semoga itu bukan sindiran," ucap Abel. "Aku sangat berterima kasih kepada kalian dari lubuk hati yang terdalam. Lebih lagi, aku sangat berhutang budi kepada kalian. Kalau ada masalah besar langsung saja cari aku di ibu kota. Aku pasti akan langsung membantu," ucap Silver dan langsung merapalkan sihir kunonya. "Atas kehendak dewa, sang penguasa langit dan bumi, tibalah waktu penghakiman. Gemetarlah para pendosa.
Bergembiralah mereka yang suci. Ucapanku adalah kalimat suci dewa. Seranganku adalah serangan dewa. Berkumpullah api kehancuran dan bakarlah pendosa hingga menjadi abu. Hukuman api merah. Dan dengan seketika, api yang sangat dahsyat itu langsung menghancurkan semua yang ada di depannya. Dan efek yang diberikannya sampai meluluh lantahkan semua monster slime dan bayi-bayi slime yang ada di hadapannya. Melihat Silver yang menggunakan sihir kuno tersebut, semuanya terkejut. Yang benar saja, petualang rank SS ini menggunakan sihir kuno, ucap wakil kelompok tersebut. Bisakah aku meminta tolong kepada kalian untuk melaporkan ini ke guild, ucap Silver. Tapi kau yang jadi pahlawan di sini, harusnya kau kan yang melapor, ucap Abel. Maaf, aku sama sekali tidak tertarik. Aku masih harus mengurus hal yang lain. Sisanya, kalian sendiri yang urus, ucap Silver yang berniat meninggalkan mereka dan mulai merapalkan sihir teleportnya. Setelah pergi dengan sihir teleport, Arnold pun langsung tiba di kediaman Duke Linnet. Di kamarnya, yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Duke. Setelah tiba di kamarnya, ia pun langsung melepaskan topeng Silver. Dengan wajah yang lesu, ia pun berpikir. Selanjutnya, tinggal menunggu laporan dari Duke, lalu menagih janjinya untuk membantu Leo. Masalah ini akhirnya berakhir. Tapi, tiba-tiba, Pangeran Arnold, ucap seseorang yang membuat hati Arnold sampai copot saking kagetnya. Ternyata, yang memanggilnya adalah Vayne. Setelan itu, bukankah yang dikenakan Tuan Silver? Tanya Vayne, yang melihat Arnold dengan pakaian dari petualang rank SS Silver. Sial, aku terlalu ceroboh, pikir Arnold. Baru juga ia berpikir, kalau masalahnya berakhir dan tinggal menagih janji dari Duke, malah ada masalah baru tentang penyamarannya yang terbongkar dan diketahui oleh Vayne, orang yang baru saja ia kenal. Nah, sampai di sini dulu buat pembahasan cerita The Strong Useless Princess Battle for the Throne part 3-nya. Mimin harap kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel ini dalam membahas cerita komik-komik yang lain. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Like jika suka video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk video-video pembahasan komik lainnya. Salam hormat dari kami, AWS Media. Sampai jumpa.